Video kali ini kita akan review One Piece chapter 1152. Chapter dibuka, kita kembali ke tempat Luffy setelah mereka merasakan aura Haki Raja milik Aimusama. Luffy dan lainnya mulai bergas untuk pergi menaiki kapal Hajrudin. Sementara itu Chopper mengatakan kepada Luffy kalau dia tidak bisa ikut karena dia harus merawat luka Gaban yang cukup serius. Ketika Luffy akan pergi, Gaban memanggilnya. Gaban mengatakan kepada Luffy untuk memperhatikan menggunakan Hausoga Haki miliknya dan pada Ksatria Suci itu tidaklah abadi. Luffy yang terburu-buru mengatakan berterima kasih kepadanya, serahkan ini padaku, aku akan selamatkan Kolon dan semuanya. Sementara Loki sudah mulai duduk, dia berkata, Gaban, sekarang aku bisa jadi paham, hanya aku yang pernah menghadapi Ksatria Suci sebelumnya, dan aku yakin bisa mengalahkan mereka. Bebaskan aku dan bawakan aku bersamamu Hajrudin. Hajrudin menjawab, jangan harap aku percaya padamu. Lalu Gaban mengungkapkan bahwa ada kru lain di bajak laut kru Mugiwara yang bisa menggunakan Hausoga Haki. Sanji yang kepedean, dia langsung menghampiri Gaban dan mengatakan, itu pasti aku. Tapi Gaban mengatakan, hei, kau pendekar pedang, tubuhmu sepertinya sudah mulai terbiasa dengan kemampuan itu. Zoro terkejut kalau dia ternyata punya. Luffy lebih kaget karena Zoro baru sadar padahal selama tubuh Zoro selalu mengeluarkannya. Gaban berkomentar, konyol sekali, Haki adalah kekuatan yang harus dipahami dan dijinakkan. Kaptenmu adalah salah satu Yonko, kau harus berhati-hati jika ingin melindunginya. Sanji terlihat frustasi, dia langsung mengatakan, hai kakek, bagaimana denganku? Loki terlihat kesal, dia berkata kepada Hajrudin kalau Hajrudin memilih duduk manis sementara orang-orang luar yang menyelamatkan negeri ini. Aku ada di sini, manfaatkan kekuatanku. Hajrudin menjawab dengan tegas. Apa jaminan kau tidak berpihak kepada pemerintah? Bisa saja kau menusuk Elbaf dari belakang. Seperti dulu bagaimana aku mempercayaimu. Tiba-tiba Luffy ada di atas Loki dan mengajak Loki untuk bergabung menjadi krunya. Jadi Loki bisa dibebaskan oleh Hajrudin. Loki terkejut apalagi Hajrudin ditambah Zoro dan Sanji. Mereka mengatakan bagaimana bisa Loki bergabung, dia tidak akan muat di kapal Sanigo. Dan juga makan dia lebih banyak daripada Luffy. Luffy tersenyum dan mengatakan Elbaf sepertinya tidak menginginkan dia. Tapi dia terlihat baik bagiku. Lagi pula jika dia melakukan sesuatu aku perlu menghajarnya lagi. Loki terlihat marah, dia mengatakan jangan macam-macam manusia kecil, aku tidak sudi menjadi bawahanmu. Hajrudin berkomentar, kau lebih mengandalkan instingmu, Mugiwara. Luffy menjawab, aku tak sabar melihat dia bertarung. Sehingga dengan terpaksa Hajrudin langsung bawa Luffy pergi. Dia mengatakan kepada Luffy bahwa Loki penjahat kriminal jadi tidak bisa dibebaskan begitu saja. Namun, tiba-tiba Gaban minta Hajrudin untuk melepas Loki. Hajrudin tetap pada pendiriannya. Dia mengatakan kalau Loki itu telah membunuh ayahnya dan membuat tetua Jarul sekarat. Gaban mulai mengatakan, aku tahu, tapi pada hari itu merasakan haki yang aneh terpancar dari kastil. Aku dan Shanks pergi ke sana untuk menyelidikinya. Kemungkinan kami tidak tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Hajrudin langsung berhenti. Apa yang terjadi pada saat itu? Luffy juga terkejut setelah dia mendengar nama Shanks. Sehingga Luffy dan Hajrudin tidak jadi pergi sementara Zoro, Sanji, dan kru Hajrudin lainnya pergi. Zoro berkomentar, lagi-lagi hal bodoh soal Shanks. Luffy menjawab, hai, jangan bilang Shanks bodoh. Sanji berkomentar, kalau kau itu yang bodoh. Gaban melanjutkan, siapa lagi orang yang bisa membuka mulutnya? Mungkin kalian lahir dari ibu yang berbeda, tapi kalian masih tetap kakak adik. Sehingga Hajrudin berkata, waktuku 3 menit untuk menjelaskannya. Katakan padaku apa yang terjadi pada 14 tahun yang lalu. Jika kau benar-benar menganggap dirimu sebagai pejuang, bersumpahlah pada dewa kita bahwa apa yang katakan adalah kebenaran. Loki menjawab, itu kata-kata yang kejam kakak. Kau sangat ingin aku mengingat itu? Aku tidak ingin mengingatnya. Itu adalah hari yang mengerikan. Kita mulai flashback ke 14 tahun yang lalu. Loki dan Jarul dipanggil oleh Raja ke kastil. Loki berkomentar, aku penasaran apa yang diinginkan. Sulit bagiku untuk pedulikan keinginan dari anjing pemerintah. Dia telah menjual dirinya kepada orang-orang yang membunuh Rocks.
Jika Elbaf lebih condong mereka, aku akan menantangnya. Di gerbang menuju singgasana, pengawal menyambut kedatangan mereka. Dia berkata, biar aku menghadap raja lebih dulu untuk memberitahu. Loki kesal, dia berkata, ini rumahku, dia memanggilku ke sini. Loki langsung menendang pengawal itu hingga pintunya hancur. Namun di saat Jarul dan Loki masuk, dia melihat bahwa Raja Harlat ditusuk banyak prajurit. Dan kita pindah tempat, berada di rumah Gaban. Kita melihat Shanks bersama Gaban mandi air panas. Di sini kita lihat lengan Shanks yang masih utuh dan memiliki sebuah tanda di sana. Shanks berkomentar, hidupku sudah sepenuhnya berubah, padahal aku ingin menjadi bajak laut biasa bersama Bagi. Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Ripley muncul mengkagetkan Shanks. Terlihat Ripley menggendong Kolon. Ripley berkata kepada Shanks apakah dia memiliki cerita soal Gaban. Shanks mengatakan setiap kami bersandar di pantai. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Gaban langsung menarik pipi Shanks untuk jangan banyak bicara. Kemudian Shanks mengungkapkan kalau dia pernah bertemu dengan Harlat di Marijo. Shanks berkata, kita tidak bicara dengan bebas di Tanah Suci. Jadi Shanks di sini di Elbaf memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya dan berbicara lebih bebas. Shanks berkata sebelum semuanya terlambat. Kita kembali di kastil memancarkan haki yang kuat di sini. Kepala Jarul tertusuk pedang. Shanks dan Gaban juga merasakan haki itu. Setelah itu kita melihat seseorang melihat sebuah peti yang diwariskan di Elbaf yang isinya adalah buah iblis terlarang. Narator mulai menjelaskan. Pada hari itu pembantaian terjadi. Raja Elbaf yang dicintainya, Harlat yang baik hati, kehilangan nyawanya. Tapi bagaimana pria ini bisa dihormat rakyatnya? Kemudian kita kilas balik lebih mundur 109 tahun yang lalu. Kita melihat Dory dan Broggy masih muda. Narator melanjutkan. Dahulu kala 109 tahun yang lalu, dari masa sekarang jika bertanya pada siapapun apa hal yang paling mengerikan di laut, jawabannya pasti sama. Bajak laut pejuang raksasa, seperti itulah keadaan dunia pada era itu. Di era itu, kapal-kapal dari negeri raksasa menebarkan ketakutan besar karena reputasi Elbaf. Pria ini alasan dari reputasi tersebut. Kita lihat Harlat masih muda, menginjak seseorang dan menghancurkan kastil. Dia bilang, maaf aku terpleset, ayo katakan siapa dewa kalian. Narator melanjutkan, Harlat mulai naik tahta di usia 45 tahun. Atau 15 tahun usia manusia normal. Raja Harlat dikenal sampah sejati. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini akhirnya kita masuki flashback Raja Harlat. Di sini kita melihat tangan Shanks yang putus memiliki sebuah tanda yang sama milik tanda para ksatria suci. Gaban juga tahu kalau Shanks orang yang ditakdirkan. Jadi apakah Shanks dulunya ada di tanah suci Maregos sebelum dia bertemu Luffy? Apakah dia dulunya seorang ksatria suci juga hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari sana? Atau baru dilahirkan Shanks sudah diberikan sebuah tanda seperti itu? Jawabannya sepertinya akan nanti. Tapi kita mungkin akan melihat sedikit tahu tentang Shanks yang di flashback Raja Harlat ini. Jadi Harlat dibunuh sendiri oleh prajuritnya sendiri dan Loki dan Jarul yang menjadi saksi kematian Harlat. Di sini kita melihat seseorang misterius yang mengambil peti yang berisikan buah iblis terlarang. Kemungkinan itu adalah buah iblis Niga dan juga di kastil memancarkan sebuah haki aneh yang disebut Gaban dan Gaban Shanks merasakan itu. Dari ucapan Gaban, sepertinya haki ini berasal dari kemunculan kesatria suci. Tapi kita tidak tahu sebenarnya. Oleh karena itu, Oda memberikan sebuah kisah perjalanan Harlat sebelum dia dibunuh. Dulu Harlat adalah raja yang liar dan kasar sama seperti Loki saat ini. Jadi dulu di era yang paling ditakuti adalah bajak laut dari Elbaf. Di era ini sepertinya era Roger masih belum ada. Makanya yang terkenal adalah mereka. Makin tidak sabar apa yang terjadi selanjutnya. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1152. Dan sampai ketemu lagi di review manga chapter selanjutnya dari One Piece dan manga-manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.